sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 15 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Aang Winarko dari Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat setia Daily Fresh Juice. Jumpa lagi dengan saya, Romo Aang Winarko dari Keuskupan Malang. Hari ini Selasa 15 Desember 2020, hari biasa pekan ketiga Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat setia Daily Fresh Juice meminjam istilah anak-anak milenial. Kita mengenal suatu ungkapan yang disingkat dengan PHP, atau kepanjangannya adalah pemberi harapan palsu. Menjadi korban PHP nampaknya bukan hal yang menyenangkan. Dan hari ini saya mencoba merefleksikan bacaan Injil di mana Yesus mengungkapkan seorang ayah yang di PHP oleh anaknya. Anak yang pertama mengatakan iya, tetapi ia tidak melakukan apa yang dia iyakan. Sementara anak kedua mengatakan tidak, namun sebaliknya, ia justru melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Saya merasa bahwa kedua anak ini memberi harapan palsu kepada ayahnya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita menjumpai orang-orang yang kurang lebih sama, yang antara perkataan dengan perbuatannya seringkali berbeda. Dan terhadap pribadi-pribadi yang semacam ini, kita seringkali merasa kecewa karena kita sudah menaruh suatu harapan, namun harapan kita tidak terwujud. Para sahabat setia Daily Fresh Juice, saya mengajak Anda juga untuk menjadi orang yang mem-PHP, tapi bukan dalam arti yang negatif. Jadilah pemberi harapan pasti. Kalau pada hari ini Yesus mencoba untuk menyinggung orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang menolak ajakan untuk mendapatkan keselamatan melalui para nabi yang diutus dan melalui Yesus sendiri. Pada hari ini kita diajak untuk sungguh yakin dan percaya bahwa
Yesus adalah pemberi harapan pasti. Maka Yesus memanggil kita, mengajak kita untuk bekerja sama juga untuk menjadi pemberi harapan pasti. Supaya melalui kehadiran kita dapat menjadi agen-agen yang membawa kegembiraan, memberi harapan yang baik dan memberi harapan yang pasti pada orang-orang yang kita jumpai. Maka hal pertama yang harus kita buat adalah kita berani untuk mengatakan ya dan melakukannya. Namun kita juga harus siap ketika mengalami penolakan. Dan penolakan itu bukan berarti harapan kita sudah tidak ada lagi. Sebagai agen pemberi harapan pasti, kita tetap percaya bahwa suatu hal yang baik yang kita kehendaki dalam kerjasama yang baik dengan Allah dan sesama kiranya akan memberi suatu hal yang baik untuk siapa saja yang percaya akan kebaikan itu sendiri. Maka mari kita mengupayakan agar apa yang kita katakan sungguh kita wujudkan. Sehingga kita bukan memberi harapan palsu, tetapi kita berani untuk memberi harapan yang pasti. Iman kita mengatakan Yesus adalah pemberi harapan pasti, karena Ia akan mengajak kita untuk sampai kepada keselamatan yang sesungguhnya. Maka mari kita yang percaya kepada Yesus mengubah hidup kita, menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang siap untuk bekerja sama membawa keselamatan bagi semakin banyak orang. Maka mari bersama dengan Yesus kita membawa harapan yang pasti bahwa Yesus Sang Juru Selamat akan mengantar kita untuk sampai pada keselamatan yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami percaya Engkau mengutus Putra-Mu untuk membawa keselamatan bagi setiap kami. Maka bantulah kami untuk memiliki kepastian, untuk meyakinkan diri kami sendiri bahwa kami siap untuk menerima keselamatan itu dan berupaya untuk mengajak sesama kami juga mengalami keselamatan yang berasal dari Putra-Mu sendiri. Maka mampukan kami melalui sikap hidup kami, melalui hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan, kami membawa sukacita, kegembiraan, dan pembawa harapan yang pasti bagi setiap orang yang mau ikut serta beroleh keselamatan melalui Putra-Mu. Bantulah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar dalam segala hal kami sungguh mampu dengan bimbingan Roh Kudus membawa apa yang baik dan bekerja sama dengan Engkau sendiri untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, keluarga kita, mereka yang kita doakan, segala niat baik, hidup, karya, dan kerja serta usaha kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Aang Winarko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.